Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai ibadah kita di dalam keluarga kita masing-masing pada Minggu 21 Juni 2020. Dan marilah kita memasuki ibadah kita dengan bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku, Tuhan adalah Sang Pencipta, Tuhan adalah Sang Pemelihara dan Penyelamat kita. Mari kita memuji namanya, Sang Pencipta, Sang Penyelamat kita dan Pemelihara kita. Dengan bersama-sama kita bangkit berdiri dan menaikkan Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudaraku, marilah saat ini kita kembali duduk dan kita akan menerima sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22 yang demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kita telah dipanggil oleh Tuhan melalui karya penebusan. Kita telah disucikan dan dipanggil untuk hidup di dalam Kristus. Dan kita dipanggil untuk hidup meneladan Dia, Sang Pemberi Penyelamat bagi kita. Dan mari firman Tuhan ini kita hayati bersama, dan kita sambut firman ini dengan pujian, dengan menaikkan Kidung Jemaat 376,
bait 1 dan 3. Ikut Dikau saja Tuhan. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta, penyelamat dan pemelihara kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam syukur kami ini kami pun melihat bahwa diri kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Meskipun kami sudah Engkau beri keselamatan, di dalam kehidupan kami masih seringkali jauh dari kehendak-Mu. Kami masih seringkali berbuat dosa. Kami masih seringkali melakukan yang najis di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, oleh karena segala kenajisan dan segala dosa kami. Dan kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami dengan penuh kesadaran dan kerelaan hati untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, untuk hidup di dalam bimbingan, untuk hidup di dalam perlindungan, dan hidup di dalam karya penyelamatan-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami seringkali tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Seringkali kami lelah, seringkali kami merasa menderita, seringkali kami patah semangat karena kami adalah manusia yang tidak sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk menjalani hidup pemberian dengan baik di tengah segala situasi, di tengah segala kondisi. Meskipun seringkali kami merasa takut, merasa cemas, kehilangan semangat, tetapi tidak meruntuhkan iman kami. Kami kembali sadar di tengah kelemahan kami, di tengah ketakutan, kecemasan, di tengah semangat yang patah, kami kembali sadar dan bangkit kembali, karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami saat ini. Engkau tahu kami masih dibingungkan dengan situasi dan kondisi saat ini. Kami bingung mau berbuat apa. Bahkan ada di antara kami yang takut cemas.
Oleh karena saat ini apa yang kami alami belum juga reda. Virus corona masih ada di tengah kehidupan kami, dan ini menimbulkan banyak persoalan, baik dari dalam diri kami ataupun kami secara bersama-sama. Ketakutan, kebingungan, kebosanan. Tuhan, berikan kemampuan, berikan kekuatan dan kesabaran dan kebijaksanaan bagi kami untuk bersikap di dalam menjalani situasi yang saat ini sedang menimpa kami. Kami tidak tahu kapan virus ini akan berada di dalam kehidupan kami. Sampai kapan berakhir kami tidak tahu. Namun yang kami tahu dengan pasti, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau beserta dengan kami. Engkau memberikan kekuatan dan memberikan keselamatan atas kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, melindungi tim medis yang masih saat ini terus berjuang untuk memulihkan para pasien penderita virus corona ini, dan juga para tim medis yang berupaya memberikan himbauan, dan juga para pemerintah aparat yang menghimbau, dan bersama-sama berupaya. Kami sambut dengan tangan terbuka, dengan kami mau bekerja sama dengan baik, sehingga semua akan berlangsung dengan baik. Dan meskipun virus corona ini masih ada bersama dengan kami di dalam kehidupan kami, tetapi dengan kami menghadapi secara bersama, kami dimampukan untuk melawannya. Dan kami mohon Tuhan, supaya Engkau tidak berlarut-larut di dalam menolong kami. Engkau menolong kami dengan mengangkat virus ini dari muka bumi ini. Kami rindu beraktivitas dengan normal. Kami rindu bercengkrama dengan sesama kami dengan normal kembali seperti dulu. Kami rindu beribadah kepadamu di dalam rumah-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Engkau melihat kerinduan kami, dan Engkau yang akan memulihkan kami. Di tengah wabah virus corona yang masih merajalela, Engkau juga akan melindungi kami, memimpin kami, membimbing kami di dalam kami menjalani pergumulan hidup kami masing-masing. Baik itu berkaitan dengan keluarga kami, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kami di dalam masyarakat, di dalam gereja, dan pergumulan kami yang berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan harapan-harapan yang akan kami gapai. Tuhan beserta dengan kami. Kami yakin Engkau hadir dan menolong kami di dalam setiap persoalan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan suara-Mu yang biasanya kami dengar di rumah-Mu. Namun saat ini kami akan mendengarkan di rumah kami masing-masing. Tuhan, mampukan kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Mampukan kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 10. Matius 10 ayat 24 sampai 39, yang demikian firman Tuhan. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya.
Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini para siswa, anak-anak kita berada dalam akhir tahun pelajaran dan akan memasuki awal tahun pelajaran baru. Oleh sebab itu, banyak di antara anak-anak kita, bahkan mungkin kita termasuk saya, mencarikan sekolah untuk anak-anak kita untuk melanjutkan pembelajarannya. Di dalam anak ataupun kita mencarikan sekolah bagi anak-anak kita, tentunya kita akan melihat kualitas dari sekolah tersebut. Dan tentunya sekolah yang berkualitaslah yang akan menjadi tujuan utama. Sekolah yang berkualitas tidak hanya terlihat dari gedung sekolahnya, fasilitas sekolah, namun juga didukung oleh kualitas dari guru-gurunya. Gedung sekolah bagus, sarana prasarana fasilitas baik, dan juga sumber daya dari gurunya atau kualitas dari guru-guru yang ada. Dan itulah yang akan kita cari. Kualitas sekolahlah yang utama yang akan kita tuju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun sekolah itu memiliki kualitas yang baik, baik itu dari segi prasarana, baik itu dari segi gurunya, namun jika tidak ada peran serta yang baik dari para murid, ya sama saja.
Kita menghendaki anak-anak kita memiliki SDM yang baik, menjadi anak-anak yang berkualitas sehingga hari depan mereka lebih cerah. Namun ketika sekolah yang berkualitas ada, gurunya juga berkualitas, namun ketika para murid itu tidak mau ikut ambil bagian di dalamnya, ya sama saja, karena keduanya saling berhubungan erat. Kualitas sekolah yang baik didukung dengan kerjasama atau peran serta murid yang baik, itu akan menjadikan anak-anak kita, para murid, menjadi orang-orang yang berkualitas nantinya. Berbicara soal guru, guru itu memiliki tugas atau peran. Yang pertama, mendidik, mengajar, membimbing, memberikan pelatihan, memberikan motivasi supaya anak didiknya atau muridnya dapat belajar dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebagai murid tentunya juga memiliki tanggung jawab, memiliki peran, yaitu menghormati, menghargai gurunya, mendengarkan pelajaran yang diterima dengan baik, belajar, mau untuk diarahkan, mau untuk dibimbing, dan taat terhadap peraturan sekolah. Ketika guru mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, maka siswa pun juga akan menyambut dengan baik. Ketika saling adanya peran bersama itu dilakukan, kualitaslah yang akan terwujud, tentunya kualitas yang baik. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam nats kita kali ini Tuhan Yesus berbicara soal guru dan murid. Di dalam bacaan kita dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan pembelajaran bahwa seorang murid tidak akan melebihi dari gurunya, cukuplah sama dengan gurunya. Dan kalau kita rasakan memang demikian, murid tidak akan melebihi kepandaiannya atau pengetahuan dari gurunya. Ya, apa yang diajarkan oleh guru, nah itulah yang akan dikuasai oleh murid. Guru matematika memberikan pengajaran matematika, ya murid juga akan pandai soal matematika. Dan memang ketika ada murid memiliki banyak pengetahuan yang lain daripada gurunya, ya karena memang dia belajar dari orang lain. Kalau orang itu hanya memiliki satu guru, ya pengetahuannya ya satu itu, ya dari guru itu. Dia tidak akan mungkin memiliki pengetahuan yang lebih. Nah, kalau dia belajar dari guru yang lain atau belajar dari sumber yang lain, dia memang bisa lebih tahu, lebih pandai daripada gurunya, memiliki pengetahuan yang lebih daripada gurunya. Namun kalau hanya satu guru, ya mau tidak mau, ya hanya satu ilmu saja yang dia kuasai. Matematika ya matematika, IPS ya IPS, dan tidak akan lebih dari gurunya. Namun apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan seorang murid tidak akan sama, tidak akan melebihi dari gurunya, cukuplah sama. Tuhan Yesus mengatakan demikian adalah dengan maksud bahwa para murid Yesus itu tidak akan dapat melebihi seperti Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Sepandai-pandainya para murid yang menguasai ilmu agama, namun dia tidak akan melebihi dari Yesus sang guru, karena Yesus adalah Tuhan. Namun dia bisa sama. Sama di sini bukan menjadi sama dengan Tuhan, tapi para murid itu bisa sama dengan Yesus adalah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah melakukan hal yang sama sesuai yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melanjutkan dalam pembelajarannya bahwa para murid harus sama dengan Yesus. Sama bukan menjadi Tuhan, tapi sama-sama melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan di dalam para murid melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, Yesus mengatakan, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh
tubuh namun tidak dapat membunuh jiwa. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang di sini adalah iblis atau kuasa iblis. Iblis itu memiliki kuasa. Ya bisa saja iblis itu membunuh kita dengan cara membisikkan sesuatu yang jahat terhadap orang lain, dan orang lain itu menganiaya kita, membunuh kita. Tidak hanya itu, iblis juga bisa membisikkan sesuatu yang jahat sehingga kita menjadi murid yang tidak setia. Jadi janganlah takut di dalam melakukan hal yang sama seperti Yesus. Meskipun iblis akan berusaha untuk menghalang-halangi. Meskipun iblis memiliki kuasa, namun kuasa iblis itu tidak akan melebihi kuasa dari Tuhan Yesus. Karena kuasa iblis terbatas, namun kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Dan kuasa Tuhan Yesus itu yang menciptakan, yang memelihara, menyelamatkan, dan melindungi seluruh ciptaannya. Bahkan Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang setia dan tidak setia akan dipisah. Yang tidak setia akan dimasukkan ke dalam tempat penghukuman. Sedangkan orang-orang yang setia akan beroleh kerajaan surga. Saudaraku, inilah pengajaran yang Yesus lakukan kepada para murid, supaya para murid melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan Yesus itu memiliki kuasa menciptakan, dan kuasa Tuhan Yesus itu melebihi dari kuasa iblis. Kuasa iblis akan takluk di depan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan melindungi, akan juga menyertai para murid di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab para murid. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid harus melakukan hal yang sama seperti Dia melakukan hal yang sama, apa sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di dalam kitab suci kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengajar, mendidik, membimbing, menolong orang lain, melakukan sesuatu perkara-perkara yang besar untuk kebaikan orang lain. Tidak hanya itu, di dalam teladannya Tuhan Yesus juga memberikan keteladanan taat kepada kehendak Bapa. Seberat apapun ketika Bapa itu mengutus, Yesus senantiasa taat. Yesus senantiasa menyesuaikan dirinya kepada kehendak Bapa, bukan kehendak Bapa atau Bapa yang menyesuaikan kehendak Yesus. Tapi Yesus sebagai utusan itu adalah yang menyesuaikan kepada kehendak Bapa. Dan ini yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Karena firman ini perintah ini bukan hanya untuk para murid, tapi kita sebagai orang percaya. Dan karena kita juga disebut sebagai murid-murid Yesus. Dan hendaklah kita melakukan perkara yang sama dengan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mendidik atau mengajar orang tentang firman Tuhan. Mendidik orang dan mengajar orang tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang peraturan-peraturan yang ada yang mengikat kita, baik itu peraturan dalam keluarga, baik itu peraturan dalam masyarakat, baik itu peraturan dalam jemaat. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah membimbing sesama untuk melakukan peraturan yang ada. Jadi yang pertama, mendidik orang, mengajar orang tentang peraturan, baik peraturan agama, keluarga, gereja, masyarakat, peraturan yang mengikat kehidupan kita. Setelah mendidik, yang kedua adalah kita membimbing sesama kita supaya dapat melakukan peraturan yang ada dengan baik. Dan yang ketiga adalah memberikan motivasi. Yesus selalu memberikan motivasi kepada para muridnya untuk melakukan
apa yang harus dilakukan. Karena apa? Ketika orang itu melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan, itu kadang-kadang ya tidak selamanya kan sukses, ada kegagalan. Nah, kadang-kadang kegagalan itu membuat patah semangat. Nah, maka perlu dimotivasi. Jadi setelah kita mengajar, mendidik sesama kita, memberitahukan tentang aturan main yang ada yang mengikat dalam kehidupan kita, kita membimbing sesama kita untuk melakukan dan memberikan motivasi supaya peraturan-peraturan itu dapat dilakukan dengan baik. Dan mari kita hayati firman Tuhan yang kita dengarkan kali ini, yang kita pergumulkan dengan kita melakukan hal yang sama seperti yang Yesus katakan. Dan Yesus mengatakan kepada para muridnya, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka Yesus juga tidak akan mengakui orang itu di depan Bapa. Tetapi barang siapa orang itu mengakui, ya maka Yesus akan mengakui di hadapan Bapa. Mengakui, yang dimaksud Yesus mengakui adalah yaitu tadi melakukan hal yang sama. Jadi mengakui Yesus sebagai Tuhan itu bukan Yesus juru selamat, hanya sebatas kata-kata, tapi tindakan nyata. Di dalam tindakan kita itu kita wujudkan ini sebuah pengakuan bahwa kita adalah murid-murid Yesus dengan melakukan apa yang Yesus lakukan. Khususnya saat ini, kalau kita melihat masih banyak orang-orang yang tidak mengindahkan aturan main yang ada. Sudah jelas ada protokol macam-macam, masih tidak peduli. Katanya new normal. New normal bukan berarti kembali ke kebiasaan lama, tetapi dengan aturan-aturan yang ada itu kita indahkan. Itu hanya contoh-contoh kecil. Dan mari kita lakukan firman ini sebagai komitmen hidup di dalam Kristus. Seperti tema hidup di dalam Kristus, berkomitmen dalam Kristus adalah melakukan apa Yesus sudah lakukan. Terkhusus pada saat ini, bagaimana pemberlakuan aturan-aturan yang mengikat dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada Minggu 21 Juni 2020, yaitu pada ibadah kita, keluarga kita masing-masing pada saat ini, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan itu adalah sebagai sarana untuk memelihara iman. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan
diperuntukkan bagi orang yang mau bertobat dan menyerahkan dirinya kepada tuntunan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, roti ini merupakan lambang tubuh Kristus yang dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi kita. Terimalah dan makanlah dengan berucap syukur atas tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi kita. Anggur yang dicurahkan ini merupakan lambang dari darah Kristus yang dicurahkan sebagai tanda penghapusan dosa bagi kita. Terimalah, minumlah sambil berucap syukur karena penebusan dan penghapusan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena Kau telah berfirman bagi kami, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang harus melakukan hal yang sama seperti yang telah Engkau lakukan. Dan mampukan kami pada saat-saat ini kami melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kondisi kami, bahwa kami harus mendidik dan mengajar sesama kami akan aturan-aturan yang mengikat kehidupan kami, kemudian membimbing saudara-saudara kami, orang lain, untuk dapat melakukan aturan-aturan yang mengikat dan memberikan motivasi bagi semua orang supaya dapat melakukan aturan-aturan yang mengikat dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun Kau telah memperbolehkan kami untuk ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan yang menjadikan kekuatan dan kesegaran bagi iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mengaturkan persembahan bagi Tuhan oleh karena segala peristiwa yang terjadi dan juga oleh karena Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita. Adapun dasar persembahan dari Mazmur 96 ayat ke-8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita dengan diiringi Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudi
atas semua yang Engkau berikan kepada kami, atas keselamatan, atas berkat dan penyertaan yang tiada henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini sebagai wujud rasa syukur kami dan terima kasih kepadamu, oleh karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah syukur kami ini Tuhan, dan mampukan kami memberikan yang terbaik kepadamu, memberikan seluruh waktu, pikiran, dan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kami dan menyertai kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bergema